warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya. Jadi welcome back to podcast Sehat Pekanbaru bersama gue Wagoy. Oke, di podcast kita nanti kan bakal diceritain macam-macam nih. Kita biasanya kan seringnya bicara hobi, pekerjaan, pengalaman hidup, terus banyak nanti ya. Nah, kebenaran nih kita hari ini kedatangan tamu ya. Tamunya kita ini spesial nih. Jadi hari ini kita mau bicara atau ngobrol-ngobrol tentang taekwondo. Oke. Taekwondo, ya kan? Keren kan? Nama-nama yang kita paling senang nih waktu kecil itu pengen apa sih? Oh, taekwondo gitu. Gerakan-gerakannya, gaya-gayanya itu asik banget tuh taekwondo. Nih, kita nih udah kedatangan tamu ya dari rekan-rekan, dari teman-teman, sabang-sabang kita dari Eagle. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Boleh. Baik, kawan-kawan, sahabat Pekanbaru, khususnya olahraga bela diri taekwondo. Perkenalkan, saya Terry Karno. Sampai saat ini masih sebagai pelatih taekwondo dan masih aktif di taekwondo, baik di pelatih maupun pengurus. Kalau untuk pekerjaan ya saat ini karena taekwondo saya bisa masuk dan mengabdi sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Aplaus ya. Oke, lanjut salam boy. Oke, lanjut. Nama saya Teguh Pranata. Saya atlet taekwondo juga dulunya, sekarang jadi pelatih, aktif di pengurus Kota Pekanbaru, juga di pelatih di Eagle. Mungkin itu saja. Saya Galuh Kogas Prakasa, mantan atlet taekwondo Riau, sekarang juga aktif melatih di Eagle Taekwondo Riau. Eagle Taekwondo Riau. Oke, kita kasih hapus ya, luar biasa ya. Jadi ini sabang-sabang kita nih ya. Kebenaran sih sebenarnya banyak di belakang-belakang itu ada sabang-sabang yang cewek-ceweknya. Tapi gerakan-gerakannya pun dahsyat. Cuma di sini kita wakilan nih ya, sabang-sabang kita dari Eagle. Nah, ngomong-ngomong masalah taekwondo nih ya, sebenarnya nih ya, taekwondo itu apa sih? Maksudnya taekwondo mungkin ada kepanjangan artinya. Kita mungkin yang awam-awam nggak taunya taekwondo aja. Mungkin apa nih? Siapa yang bisa jawab nih kira-kira? Oke, mungkin bisa saya jawab sebelum kawan-kawan sabung-sabung lain menjawab tentang prestasi taekwondo. Kalau taekwondo itu berasal dari Korea, bela diri dari Korea Selatan, yang artinya tai itu kaki, kwon itu tangan, dan do itu seni. Jadi seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan. Ya, tentunya kan nama bela diri, semua aktif organ tubuh kita harus dimanfaatkan. Betul. Nah, kalau beralih ke Eagle Riau Taekwondo sendiri, kita sudah berdiri sejak tahun 2015. 2015. Ya, betul. Kita sudah berdiri dari 2015. Kita masih aktif dalam kegiatan latihan, dan kita juga mempunyai tempat sarana dan prasarana yang memadai. Oke. Dan tempat kita jadi pemusatan atau center pelatihan di Kota Pekanbaru ini. Oke. Jadi gitu tuh ya. Jadi taekwondo itu adalah seni tangan dan kaki gitu ya. Ya, Seni betul. bela diri. Seni bela diri menggunakan tangan. Tapi kebanyakan nih kelihatannya kalau saya lihat itu taekwondo lebih ke kaki ya. Benar gak sih? Benar. Ke Kalau kaki ya? tangan itu sering digunakan untuk nangkis aja. Untuk nangkis saja. Kalau Blocking. kaki. Dominan kaki gitu ya. Nyerangnya pakai kaki. Nyerangnya pakai kaki. Kalau di game Tekken tuh warang. Orang ya, bener. Kalau yang hobi-hobi Tekken zaman dulu tuh, apalagi yang sekarang nih ya. Kebanyakan kalau tapi nggak lagi om. Nggak sabar ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih banyaknya ke modernisasi, jadi yang Mobile berkembang udah Legends. jarang. Cow. Mobile Legends dulu. Cow. Mobile Legends, cow. Cow masih ada. Cow. Nah, tadi aku sudah tahu nih. Kalau Eagle sendiri nih, sebenarnya kan pasti ada dong. Apa sih Eagle tuh kalau di kelasnya ya, apa sekolahnya ya? Untuk Eagle tuh apa tuh? Klub. Jadi klub kita ini Eagle Riau Taekwondo. Kenapa kita buat namanya Eagle? Ini tentunya Eagle ini kita taunya elang. Iya. Elang ini kan sosok yang pemberani, gagah,
dan dia bisa muncak ke atas di langit, sehingga kita berharap dengan logo elang ada warna putih dan merah, itu menandakan kita berharap atlet-atlet kita akan bisa membawa bendera merah putih. Dan birunya itu unsur di langit. Jadi elang yang tadi bisa mencakram dari atas untuk mencakram lawan-lawannya tadi. Begitu ya. Saya Biru belum langit. tahu ya. Dia bisa tinggi, udah terbang tinggi ya. Di mana-mana elang kan dia pas dari atas langsung cakram lawannya. Ini mungkin juga bisa tinggi prestasinya gitu Ya, betul. Kita berharap ke situ, dan satu-satunya tempat saat ini Eagle Rio Taekwondo mempunyai sarana dan prasarana yang terbesar. Terbesar dulu di Pekanbaru ya. Di Riau. Kalau Di Riau saat ya? ini di Riau kita Bukan Pekanbaru tapi Riau ya. Ya, betul. Di Wih. Riau kita punya gor terbesar itu. Nggak kaleng-kaleng. Jadian nanti misalnya pengen banget taekwondo, penasaran nanti bisa deh. Ya, Nanti betul. bisa Karena kan dijaga. namanya berlatih ini kita perlu tempat yang memadai, sirkulasi udara, Betul. dan tentunya terakhir kompetensi tiap masing-masing pelatih. Dan saat ini pelatih kita sudah pernah di timnas, Wih. sudah pernah membawa nama harum Riau dan macam-macam. Iya. Gitu. Jadi kurang lebih apa aja sih kira-kira prestasi yang udah ini khususnya di Eagle nih, biar teman-teman semua pada tahu nih, ternyata Rio tuh si Eagle ini nggak main-main nih, dia bukan cuma sekedar omongan tapi ada prestasinya. Mungkin apa aja nih yang udah pernah dapat di kejuaraan apa, medali apa, mungkin Prestasi Eagle apa prestasi pelatihnya nih? Prestasi mungkin Eagle-nya. otomatis nih kan dari pelatihnya ke Eagle kan, berarti Eagle juga nih ke bawah-bawah nih. Kalau Eagle terakhir kita di Bengkulu maupun di kita kejuaraan se-Sumatera Bengkulu, kejuaraan se-Sumatera di Solok, kita dapat piala juara umum. Dan terakhir juga kita mendapatkan atlet terbaik putra dari kita. Jadi kita memang beberapa kali ini berkat tim pelatih yang solid dan anak-anak yang ingin dan mau untuk berlatih yang benar-benar sungguh. Jadi menyerap ilmu dari pelatih sehingga kita bisa membondong piala di selalu saat bertanding. Oke, jadi intinya memang keinginan dulu ya. Ya, Kalau betul. keinginan itu mau benar, didukung dengan fasilitas, dengan pelatihnya, sarananya, itu pasti tidak membohongi hasil tiap Ya, saat. prosesnya ya, lebih ya. bagus kan. Iya gitu. Tapi ngomong-ngomong jauh nih, sebenarnya saya juga masih penasaran. Di taekwondo itu apa sih, kalau misalnya kan kalau di kungfu kan ada shifu, apa-apa gitu kan, mungkin ada kakak pertama. Nah, kalau di di taekwondo ini apa nih? Sabam sih, sabam. Ya? Sabam. 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 Untuk pelatih namanya itu, sabam. Pelatih itu sabam. Kalau untuk tingkatan misalnya kan ada kayak kelas-kelasnya ya, dari sabuk putih Ya, gitu putih. sampai ke atas gitu. Itu rentetannya apa aja tuh kalau untuk urutannya? Dari putih awal terus naik ke kuning, Heeh. dari kuning naik ke strip hijau, Strip hijau. dari strip hijau naik ke hijau, dari hijau naik ke strip biru, biru strip merah, terus naik lagi ke merah, merah strip hitam 1, strip hitam 2, baru hitam. Di hitam ada lagi tingkatannya tuh. Wih. Ada dan 1, Yang satu. dan 2, paling tinggi itu dan 9, paling Walah. tinggi dan 9. Banyak ya. Banyak tingkatannya. Ya. Nah, misal nih ya, kalau kita kan kadang-kadang umum nih, orang umum nih, dia pakai sabuknya Ya. macam-macam nih. Itu untuk ke prestasi itu kayak kalau sekolah SD kan jelas, oh ini kelas 6 nih harus 6 tahun nih baru bisa ke sini. Nah, kalau di taekwondo sendiri gimana? Bisa nggak sih kita tiba-tiba dari berapa lama tiba-tiba cepat gitu? Atau memang ada, nih kalau segini nih harus sekian tahun nih gitu. Itu bisa kayak mana tuh mekanismenya kalau yang begitu tuh? Oh, kalau kenaikan tingkat sabuk. Iya. Kalau yang saya alami, saya pribadi sendiri, kalau kita mau naik sabuk kan harus bisa dua-duanya nih. Pomse kan ada kebagi dua nih, taekwondo ada kyurugi, ada pomse, ada yang tarung, ada yang seni. Nah, kebagi dua. Kalau saya spesialis di kyurugi, jadi nggak begitu belajar seni, susah nih ujian. Tapi kalau prestasi kita bagus, itu pengurus provinsi bisa ngasih keringanan. Ya. Oh. Dibantu untuk ujian kenaikan tingkatnya. Tapi tetap ujian kenaikan tingkat itu nggak bisa setiap ada ujian kita ujian. Oh gitu ya. Apalagi kalau udah di merah tuh mungkin setahun ya sebelumnya. Ya.
Merah ke hitam tuh setahun. Setahun jarak. Harus setahun dulu dia ngerasain merah. Oh, Magang dulu, cobain ngelatih gimana, baru hitam-hitam ke dan 1 ke dan 2 juga butuh waktu. Begitu seterusnya. Jadi nggak sekonyong-konyong bisa Enggak bisa. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya nih orang yang punya sabuk itu mereka jalannya prosesnya nggak segampang itu gitu ya. Ada yang sekonyong-konyong, ada presiden. Wah, Iya. permatanya. Iya. Presiden. Tapi sebenarnya kita harus tanggung jawab dengan sabuk yang kita pegang. Misalkan nih kita sabuk biru, kemampuan sabuk biru itu seperti apa? Atau sekarang kayak misalkan kita sabuk hitam, dan harus tanggung jawab gitu. Jadi jangan sekedar ya sabuk bisa aja sih dibeli, tapi tanggung jawab kita, kemampuan kita nggak ada, percuma gitu. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita dibebani ke kita. Bebannya itu ilmu kita, jadi kita harus bijak untuk situ ya. Karena memang kalau dalam ujian kenaikan tingkat tuh memang ada pratesnya dan tesnya. Kalau memang siswa tadi tidak mampu, ya udah memang nggak lulus. Kalau gitu memang ya? dia mampu, lulus. Jadi semakin tingkatannya semakin tinggi, tentu semakin high untuk performanya. Jadi kalau memang dia mampu kita luluskan, dan kelebihan kita bela diri taekwondo ini sertifikatnya memang terregistrasi. Jadi contohnya yang sabuk warna itu memang kita bisa ngeliat registrasinya di pusat Jakarta. Kalau sudah black belt hitam dan 1 dan 2 dan seterusnya, kita bisa ngeliat secara online. Itu ya, berarti resmi ya, jelas ya. Resmi. Internasional. Jadi internasional. Jadi Korea itu hebatnya mereka membuat sistem ini. Jadi kalau ada nomor yang bukan mereka mengeluarkan, berarti itu bukan resmi. Jadi kita bisa ngecek nomor, kayak ibaratnya kita ID card, KTP, kita bisa ngeliat KTP nomor ini pemiliknya si A, KTP nomor ini pemiliknya si B. Betul. Jadi ibaratnya suatu saat mungkin atau Songgalo atau sampai pindah ke luar negeri kan, Amerika atau nggak tahu kita kan, dia bisa menggunakan sabuk yang tadi lagi. Nggak perlu dia ngulang lagi. Jadi diakui dimanapun ya. Ya betul. Cookie Won dan Cookie Won. Walaupun misalnya udah lama nggak latihan gitu, dia nggak tahu, tapi misalnya kayak hilang gitu kan, dia kan dulunya kan taekwondo, sampai sekarang masih diakui itu gitu ya. Masih lagi. Pokoknya kalau masih diakui. Kalau dia masih legal dan dia punya sertifikat pasti masih diakui. Karena taekwondo kan, do itu seni dan attitude. Jadi kalau dia udah hitam walaupun berhenti, respectnya nggak boleh hilang, dia tetap senior kita kan. Iya betul. Super ya. Jadi Kalau dia tetap balik jalanannya lagi, tetap ini betul. terus ya. Walaupun dia udah lama-lama nggak latihan, dan terakhir dia latihan walaupun sabuk hijau, ya zaman dia kita belum ada kan. Tetap kita kembali ke etika tadi. Jadi di taekwondo tadi itu bukan hanya belajar ya si anak prestasi, tapi dia harus tahu siapa dengan siapa berbicara, dengan siapa dia menyampaikan setiap kata-kata. Jadi benar-benar kita ajarkan. Jadi enaknya belajar taekwondo itu bukan hanya prestasi tadi, Mas. Jadi kita belajarnya etika anak, mental anak, bagaimana dia menghormati orang tua atau senior atau kakak adiknya. Itu yang pasti kita ajarkan. Oke tuh guys, tuh dengar tuh kan, luar biasa kan. Kita nggak sekedar bela diri gitu, jago-jagoan, tapi ternyata di balik itu kan ada positif yang kita dapat tuh. Kita belajar tanggung jawab sama attitude kita. Jadi otomatis dengan itu ikatan itu akan terus terjalin dari manapun dan diakui. Oh ya, satu lagi saya penasaran nih mengenai katanya sudah terregistrasi itu, kalau yang resmi pasti terregistrasi. Ya betul. Itu untuk sabuknya sendiri ini dia nih terakhir pakai apa tuh pasti dapat juga itu, ada ya? Atau ada standarnya yang terregistrasi itu minimal sabuk hitam gitu enggak? Semua dari sabuk dia mulai dari putih, dia ujian pertama kali langsung keluar nomor registrasi. Jadi dia langsung dapat sabuk kuning, dikeluarkan langsung dari pusat PBTI, Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, diterima dan dia punya nomor registrasi. Bahkan sekarang modernnya punya scan barcode. Wah. Nah, sertifikat terakhir kita ini taekwondo ini scan barcode. Jadi benar-benar real time-nya itu siapa pemiliknya, memang itu yang punya. Oh, Itu kemajuan taekwondo ya benar-benar pesat. Iya. Jadi udah banyak tahu ya sekarang. Kayak saya kan awam nih, mungkin ada teman-teman yang awam juga. Jadi kita sedikit-sedikit tahu nih, gitu tuh namanya taekwondo tuh.
Jadi memang benar-benar sudah internasional dan sudah terregistrasi. Jadi kan beberapa case itu kan kita nggak tahu nih. Jadi ketika kita benar masuk yang resmi, yang terregistrasi, kita bakal tahu dan bisa diterima dimanapun, ya gitu ya. Betul. Jadi otomatis itu juga buat hidup kita ya sehat ya. Sehat. Karena olahraga terus nih. Nah, untuk kalau kita mau ikut ke taekwondo, apa memang harus dari anak kecil atau kayak saya nih ya yang udah agak gede gitu ya, atau yang udah tua? Itu bisa ikutan juga nggak sih? Gitu? Sebenarnya kalau misalkan taekwondo itu bagusnya kita dari kecil. Kalau misalkan kita tujuannya prestasi ya. Tapi kalau misalkan orang tua sih bisa-bisa aja untuk olahraganya, karena kan taekwondo kan olahraga. Nah kalau misalkan dari kecil justru lebih baik, lebih disarankan karena kita pengenalan dasar taekwondo itu dari umur 7 tahun, 6 tahun. Nah nanti ketika masuk pra-junior umur 12 tahun baru mereka masuk ke tahap pendalaman lagi soal apa itu taekwondo, seperti apa tendangan taekwondo. Nah, kalau masih 7 tahun tuh ibaratnya dia pengenalan dasar aja olahraga bermain. Jadi manfaatnya bukan cuma hobi, tapi sehatnya dapat, terus bisa juga prestasi ya. Prestasi. Nih kalau di Eagle nih misalnya untuk jenjang kedepannya kalau memang mau ke atlet pun bisa ya? Bisa. Tuh, bisa tuh ya rekan-rekan ya, teman-teman ya. Jadi yang penting tuh yang nggak bisa tuh cuman buat jago-jagoan. ya, bisa. Boleh. Nggak bisa. Karena ada filosofi yang memang kita namanya di taekwondo itu tadi udah jelas ya. Kita ada ada attitude-nya, ada aturan, ada moralnya di situ ya. Jadi ini sangat positif sekali nih buat teman-teman atau rekan-rekan yang mau ikut taekwondo. Luar biasa. Nanti kalau misalnya penasaran sama yang si Eagle nih ya, si Eagle. Jadi klub Eagle ya, Eagle Riau. Nanti bisa teman-teman semua lihat di ada IG-nya ya, ada IG-nya, terus ada Facebook kita, Facebooknya juga medsos ada, kita lengkap, YouTube-nya ada. Nanti bisa dilihat nih ya Di di kolom di Eagle. Jadi di Eagle ini, kalau membahas yang Mas tadi bilang kan, bisa nggak orang tua untuk berlatih? Kita pasti bisa. Dan sampai saat ini ada juga kelas orang tua. Kelas orang tua. Tujuan kelas orang tua tadi kita fokus ke kebugaran. Bagaimana tadinya mungkin pergerakan dia di kantor atau pergerakan dia di pekerjaan berbeda dengan yang kita berikan saat latihan. Tapi tidak kita mampukan dia harus melakukan apa. Dia hanya kita lakukan latihan sesuai kemampuannya. Nah itu kalau orang tua. Nah kalau anak tadi yang dibilang Sabang Boy tadi, kenapa kita lebih cenderung dia harus dari kecil supaya jenjang karirnya tadi nampak jika ingin dia prestasi. Tapi ada juga orang tua yang masukkan taekwondo supaya si anak lebih mandiri, lebih mentalnya lebih berani. Betul. Jadi benar-benar orang tua selalu menyampaikan kita ke pelatih, Sabam saya pengen anak saya seperti ini. Nah dengan kita lah media. Tapi kita kembalikan lagi nih Mas, apakah si anak mau atau tidak? Betul. Kalau dia mau, dukungan orang tua yang support yang baik, kemudian tim-tim pelatih kita yang sudah solid, tentu anak pasti bagus. Sejauh ini kalau di Eagle Riau Taekwondo ada kelasnya. Kayaknya tadi kelas reguler itu kita semua usia. Semua usia ya? Ya semua usia kita dalam satu kali latihan 7-8 pelatih. Makanya tempat kita tuh besar tuh. Makanya bisa banyak. Jadi reguler nih ada kayak hari Senin, Kamis, Sabtu. Itu Senin, Kamis malam, Sabtunya sore. Ada juga tadi yang kelas TC kayak dibilang Saum Galuh. TC ini kan training camp ini berfokus bagaimana si anak tadi udah mendalami taekwondo untuk dapat prestasi. Tujuannya apa? Banyak nih. Tujuannya bisa masuk sekolah dari jalur prestasi, bisa juga masuk pekerjaan dari jalur prestasi. Ada yang masuk polisi tanpa tes gara-gara prestasi di taekwondo ya, jalurnya ya gitu ya. Ya itu salah satunya saya yang pertama. Contoh nih ya, gara-gara dari taekwondo bisa masuk polisi nih. Betul. Jadi banyak nih, udah banyak generasi kita, adik-adik kita juga mendapatkan dan merasakan hal yang sama. Jadi benar-benar saat ini pemerintah benar-benar menghargai apa itu olahraga. Betul. Jadi siapa yang punya prestasi yang baik,
Kalau dia punya peluang dan hatinya ada, kenapa tidak, why not kan? Jadi makanya kita mempunyai program latihan tadi, ada yang training camp tadi, si anak kita fokuskan. Jadi dalam taekwondo itu Mas ada dua, satu kirurgi yang fight, satu lagi pomse yang seni. Seni tadi ini menunjukkan bagaimana keindahan nilai-nilai dari taekwondo. Kalau yang fight tadi dia bertanding, ya. Siapa yang menang, siapa yang bisa bersaing, karena taekwondo ini olahraga tak terukur. Tidak terukur. Jadi kita harus siap terus. Hari ini menang, besok belum tentu. Itu memang kita kenapa everyday training. Ya. Jadi memang tempat kita tiap hari harus latihan. Karena tidak tutup kemungkinan jam latihan akan mempengaruhi dia saat bertanding. Benar sekali, benar-benar. Kalau cuma jam latihannya seminggu hanya 2 jam, dia mau juara medali emas, tidak mungkin kan. Gara-gara udah pernah latihan sekali juara, udah santai-santai, besok maaf, gitu ya nggak? Bersaing. Iya. Itu dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bincang-bincang kita nih ya sama Eagle Club Riau ya Taekwondo. Dan menurut saya Taekwondo adalah ilmu bela diri yang sangat banyak sekali manfaatnya. Selain kita jadi sehat, bisa prestasi, yang penting lagi menurut saya ya, itu ternyata nilai attitude-nya itu diajarin, yang mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai tua, menghargai atas senior gitu ya, senior, menghargai yang bawah. Jadi kita bisa dapat nih di sini dirangkum. Dan menurut saya itu sangat mendasar tuh yang gitu tuh ya, karena kita saling menghargai dan nanti ujung-ujungnya menjaga tali silaturahim itu dimanapun dia. Gitu bener ya? Betul. Kita ini Sabong Boy yang pernah di Platnas, Saung Galuh juga. Kita keliling Indonesia ini punya teman. Pastinya punya teman. Kita pergi ke klub, namanya kalau taekwondo itu dojang ya. Datang aja dojang taekwondo dimanapun kita tempat, kita udah punya teman. Itu enak. Sampai ini sampai ke Turki loh. Sampai ke Turki ya? Bawa nama Indonesia. Tuh, gila kan? Sabong Galuh 3 kali pun 3 kali medali. 3 kali medali. Tuh, udah banyak 2016 emas ya kan? 2016 emas. Di Jawa Barat lagi. Medali emas pertama Riau. Taekwondo Riau. Sepanjang sejarah. Panjang sejarah. Katanya Jangan lupa follow IG. Luar biasa. Bukan main-main pelatihnya. Main-main. Jadi di sini nih udah terbukti nih ya, sabab-sababnya udah punya prestasi semua. Ya. Mungkin podcast kita nggak kerasa udah waktunya sudah lumayan ya. Iya. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan pengen tahu lebih dalam tuh, ingat kata saya tadi, bisa nih dihubungin nih, lihat nanti ada di IG-nya, ada di Facebook-nya, ya, di sini ya. Di sini. Kayaknya di sini nih. Pokoknya ada nanti, pasti. Jadi silakan teman-teman rekan-rekan semua menghubungi mereka, bisa berkenalan, bisa main ke sana juga langsung ya. Betul. Alamatnya tadi di mana? Jalan Balam Ujung. Jalan Balam Ujung. Sukajadi. Depan SD 68 Pekanbaru. Jadi nanti terlihat tuh baliho kita yang besar, gor kita yang besar. Kita tiap hari kita ada, kecuali memang minggu. Sore sampai malam kita ada. Terima kasih sebab-sebab kita telah datang ke sini. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu sehat, pola hidup sehat, dan jangan lupa kalau bisa ikut taekwondo. Sampai jumpa lagi di lain waktu.